Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli manittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini. Allah menghimpun kita semua rekan-rekan sahabat PJBS untuk bersama-sama di majelis ilmu. Mudah-mudahan meski hanya secara online, secara daring, tidak mengurangi semua keutamaan majelis ilmu yang kita raih dari apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan setiap langkah kita menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Mudah-mudahan duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Rekan-rekan sahabat PJBS yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nuzulul Quran adalah istilah yang kita kenal di dalam rangkaian hari-hari besar umat Islam, merujuk kepada peristiwa turunnya wahyu yang pertama-tama kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, ketika Jibril alaihi salam menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikan surah Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima sebagai wahyu pertama yang turun kepada beliau. Inilah malam yang sangat agung di mana untuk pertama kalinya Rasulullah SAW mendapatkan risalah, mendapatkan wahyu yang akan memulai kenabian beliau, yang akan kemudian menjadi titik mula dari kebangkitan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau oleh Allah diangkat sebagai basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, sebagai da'iyan ilallah, sebagai yang menyeru ke jalan Allah, wa sirajam munira, dan yang menjadi pelita yang bercahaya, memandu dan menjadi petunjuk bagi kehidupan kita di siang maupun di malam hari. Kata nuzulul Quran, nuzul artinya turun yang berproses, turun yang berangsur-angsur. Nah, agar rekan-rekan tidak terbingungkan juga dengan istilah Lailatul Qadar, di mana kita membaca dalam suratul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar, di malam kemuliaan. Lailatul Qadar dan nuzulul Quran merujuk pada dua peristiwa yang berbeda. Kata Lailatul Qadar merujuk pada peristiwa turunnya Al-Quranul Karim secara utuh, secara penuh dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, dari Lauhil Mahfud di sisi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Sementara nuzulul Quran adalah peristiwa bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu dimulai secara berangsur-angsur, dibawa oleh Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pertama-tama terjadi pada tanggal 17 Ramadan menurut pendapat yang masyhur. 17 Ramadan tahun ke-40 dari usia beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau bertahanus di Gua Hira, di Jabal Nur, di Gunung Cahaya, di sebuah dataran tinggi di luar kota Makkah. Nah, adapun Lailatul Qadar, karena dia adalah peristiwa yang menurut para ulama terjadi secara azali, makna azali di luar waktu. Atau kalau kita mau menggunakan istilah yang mudah meskipun agak membingungkan, adalah terjadi azali, yakni
sebelum Allah menciptakan waktu. Kata sebelum itu kan sebenarnya juga soal waktu, tapi untuk memudahkan pemahaman kita, azali itu di luar waktu. Nah, karena dia peristiwa yang aslinya terjadi di luar waktu, ketika dimasukkan ke dalam waktu, Allah berkenan memberi rahmatnya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dengan cara malam Lailatul Qadar ini bisa terulang-ulang setiap tahun di 10 hari terakhir bulan Ramadan, khususnya diberi isyarat di malam-malam ganjil. Jadi kata Lailatul Qadar merujuk kepada peristiwa turunnya Al-Quran jumlatan wahidatan, secara utuh penuh dari sisi Allah ke langit dunia, baru kemudian terjadi nuzulul Quran yang dimulai pada 17 Ramadan di tahun ke-40 usia Nabi SAW. Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Kata nuzulul Quran juga merujuk satu turunnya wahyu yang memang tidak hanya satu cara. Rekan-rekan yang disayang Allah, turunnya wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik wahyu Al-Quran maupun juga wahyu berupa petunjuk untuk atau bimbingan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, itu ada beberapa cara. Menurut para ulama, yang pertama cara sampainya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ar-ru'yah as-sadiqah, mimpi yang benar. Jadi salah satu bentuk pewahyuan adalah melalui mimpi yang benar. Misalnya yang terjadi menjelang perang Uhud, di mana Rasulullah SAW bermimpi melihat bahwa beliau memasukkan tangannya ke dalam baju besi yang sangat kokoh. Kemudian beliau melihat mata pedangnya itu gerumpil ya, cuil sedikit. Kemudian beliau melihat ada beberapa ekor sapi disembelih. Jadi peristiwa ini yang kemudian menjadi dasar Rasulullah berpendapat sebaiknya bertahan di Madinah karena itulah kunci kemenangan. Tetapi pada saat itu hasil musyawarah menetapkan agar beliau keluar bersama para sahabat untuk menyongsong musuh sebagaimana di Badar, sehingga mereka bertemu di Uhud dan mengalami banyak hikmah di peristiwa Uhud tersebut. Nah, ini juga terjadi pada pewahyuan beberapa ayat Al-Quranul Karim dengan cara disampaikan melalui mimpi yang benar atau ar-ru'yah as-sadiqah. Ini cara pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Cara kedua adalah bahwa Sayyiduna Jibril alaihissalam, malaikat Jibril, tidak menampakkan wujudnya tetapi membisikkan kepada beliau satu kalimat yang kokoh, kalimat yang tidak mungkin diragukan, kalimat yang langsung beliau mampu menghafalkan dan memahaminya di dalam benak dan hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini cara kedua, di mana Jibril alaihissalam tidak menampakkan wujud, akan tetapi membisikkan sesuatu wahyu yang kemudian didengar sangat jelas oleh beliau, tidak mungkin didustakan, tidak mungkin diragukan, dan langsung terjaga di dalam hati dan pikiran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara ketiga, rekan-rekan yang disayang Allah, adalah cara malaikat Jibril itu tampil gitu ya di dalam wujud seorang manusia, dan biasanya beliau tampil seperti yang digambarkan Sayyidina Umar bin Khattab dalam bentuk rajulun syadidu bayadis siyabi syadidu sawadis sa'ari, seorang yang sangat hitam rambutnya, sangat putih bajunya, bersih dan wajahnya bercahaya dan tidak menunjukkan tanda-tanda bekas perjalanan meskipun dia tidak dikenal oleh sebagian sahabat. Ini Rasulullah ditemui oleh Jibril dalam bentuk seorang manusia, dan kadang-kadang Jibril alaihissalam juga mengambil bentuk meminjam dari salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana di antara riwayat yang sahih yang sampai kepada kita, misalnya Jibril itu mengambil bentuk Sayyidina Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi, seorang lelaki sahabat Nabi SAW yang sangat tampan dari suku Al-Kalb. Dan beliau Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi ini yang beberapa kali diketahui oleh para sahabat
ternyata orangnya sedang di mana, tapi kok ada di dekat Rasulullah SAW. Maka dia ternyata adalah Jibril alaihissalam yang menyamar dalam bentuk Dihya bin Khalifah al-Kalbi. Ini yang ketiga. Yang keempat, gitu ya, bahwasanya Jibril alaihissalam itu menampakkan diri dalam sosok aslinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah terjadi di dalam peristiwa turunnya wahyu, sebada turunnya wahyu, maka Jibril alaihissalam duduk di atas singgasana di antara langit dan bumi, di horizon begitu ya. Kemudian beliau Jibril alaihissalam menampakkan wujud aslinya, dan Rasulullah diperlihatkan wujud asli Jibril, malaikat yang sangat agung dan mulia dan memiliki sayap sejumlah 600 atau riwayat lain menyebutkan 700 sayapnya Sayyidina Jibril alaihissalam. Demikian pula pada saat Isra dan Mi'raj, Nabi SAW juga diperlihatkan wajah atau wujud aslinya Jibril alaihissalam. Dan kemudian Jibril menyampaikan apa yang harus dia sampaikan. Yang kelima, ini salah satu bentuk pewahyuan yang paling berat dirasakan Nabi SAW adalah ketika wahyu turun kepada beliau dalam keadaan suara yang bergema dengan sangat keras, gitu ya, dan itu bukan suaranya Jibril alaihissalam, gitu ya. Suara ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan terdengar seperti gemerincing lonceng yang sangat bertalu-talu, sampai beliau kalau mendapatkan wahyu yang semacam ini dikatakan beliau sampai berkeringat, pucat, dan kemudian tertunduk sangat dalam. Dalam peristiwa Fathu Makkah, gitu ya, beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, salah satunya ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, itu berada dalam keadaan beliau di atas untanya. Saking beratnya beban yang dipikul Rasulullah ketika mendapatkan wahyu yang semacam ini, dada beliau tertekuk sampai kemudian kepala beliau SAW itu wajahnya menyentuh punuk untanya, dan ada satu kondisi di mana ketika satu saat wahyu yang semacam ini turun, unta beliau itu juga terderum, jadi nggak kuat nahan beban berat yang kemudian datang kepada beliau SAW sebagai sebuah wahyu. Demikian pula Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu menceritakan, aku pernah gitu ya berada di sisi Rasulullah SAW dalam keadaan beliau mendapatkan wahyu yang semacam ini. Aku sedang menghela tubuh Rasulullah SAW dan rasa-rasanya tiba-tiba tubuh beliau SAW menjadi sangat berat. Aku tidak mampu menyangganya dan aku pun jatuh terduduk karenanya. Ini yang diceritakan oleh Sayyidina Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu ketika Rasulullah SAW mendapatkan bentuk wahyu yang kelima yang sangat berat ini. Yang berikutnya, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keenam adalah bentuk pewahyuan, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan berfirman langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga terjadi pada peristiwa misalnya pada peristiwa Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berkenan berbicara langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dapatkan kisahnya tentang Sayyiduna Musa alaihissalam yang adalah kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Sayyidina Musa alaihissalam itu secara langsung. Ini bentuk pewahyuan ke-6. Bentuk pewahyuan ke-7 ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama apakah terjadi pada saat Isra Mi'raj ataukah tidak, yakni bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya dan menampakkan wujudnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memberikan wahyu dengan berbicara langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bedanya yang ke-6 hanya suara, yang ke-7 ini dengan tampak wujud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang ke-7 ini tidak disepakati oleh sebagian ulama apakah betul sudah terjadi ataukah belum, tetapi dia adalah bagian dari 7 cara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita bisa mendapatkan gambaran peristiwa nuzulul Quran adalah awal
dari peristiwa-peristiwa berat yang kemudian akan dihadapi oleh Nabi SAW di dalam kehidupan beliau. Yang semula adalah kehidupan yang tenang, kehidupan yang damai, kehidupan yang tentram, kehidupan yang terhormat, yang disegani di tengah masyarakat, dan bahkan beliau digelari sebagai Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Beliau dikenal sebagai pribadi berakhlak mulia, yang rajin menyantuni fakir miskin, yang sering membantu anak yatim, yang kemudian suka menyambung silaturahim dan kekerabatan, yang begitu dermawannya kepada orang lain. Inilah keadaan Rasulullah SAW sebelum diutus. Akan tetapi ketika beliau mendapatkan wahyu, seakan-akan kehidupan berubah. Orang-orang yang dahulu sangat percaya kepada beliau, justru setelah kebenaran itu datang kepada beliau dalam bentuk wahyunya Allah, tiba-tiba banyak orang yang mengaku tidak percaya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang dulu sangat baik kepada beliau berubah menjadi memusuhi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang yang dulu adalah orang-orang yang tidak pernah meragukan beliau sallallahu alaihi wasallam berubah menjadi orang-orang yang dengki, orang-orang yang benci, dan orang-orang yang menimpakan berbagai macam masalah dan bahaya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi turunnya wahyu menandai dimulainya fase kehidupan yang berat di dalam diri Rasulullah SAW. Ini juga tergambar dalam peristiwa ketika beliau menceritakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, aku turun dari Gua Hira dalam keadaan sangat berat, ya, merasa terguncang, merasa betapa luar biasanya tugas yang harus beliau emban. Ya, kita bayangkan tadi di dalam gua beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam, kemudian Jibril berkata, "Iqra ya Muhammad." Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca. Jibril mendesak lagi dan mendekat kepada beliau, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ana biqari," saya tidak bisa membaca. Sampai 3 kali berturut-turut Jibril memaksa Rasulullah untuk membaca. Kemudian Jibril justru mendekap dengan keras Nabi SAW sampai nyaris kehabisan nafas. Ketika kemudian dilepaskan, maka Jibril menuntunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Sebuah wahyu yang turun dengan sangat agung, sangat indah, dimulai dengan kata perintah, fi'il amr, Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari bercak-bercak yang menempel di rahim. Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Rabbmu adalah zat yang paling dermawan, paling pemurah, yang paling memberi karunia. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang mengajar dengan perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa-apa yang tidak diketahuinya atau belum diketahuinya. Wahyu pertama ini kalau kita renungkan dalam-dalam, betul-betul sebuah hal yang sangat mendasar bagi dakwah beliau dan juga bagi kita semua umatnya di dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Iqra, bacalah. Ayat pertama ternyata tidak membuat kita berada dalam doktrin atau dogma yang memaksa dengan membekukan pikiran. Tidak. Ayat pertama justru meminta kita membuka cakrawala kita seluas-luasnya. Justru ayat pertama ini meminta kita mempergunakan akal kita setinggi-tingginya. Justru ayat pertama ini membuat kita harus terbuka melihat seluruh semesta. Iqra, bacalah. Bacalah yang tersurat dan juga bacalah yang tersirat di seluruh alam semesta raya ini. Hingga kemudian dia yakin bahwa Allah yang menciptakan. Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan.
Kata bismi Rabb, Rabb itu artinya pencipta, pemelihara, pemberi rizki, pengatur segala urusan, pemilik. Gitu ya. Itu Rabb. Sehingga kita tidak menemukan terjemah Rabb yang tepat di dalam bahasa Indonesia. Bacalah dengan nama Rabbmu. Kata Rabb ini yang menciptakan, memelihara, memberi rizki, mengatur segala urusan, menguasai, memiliki. Tapi mungkin itu terlalu berat bagi manusia, maka dia dibiasakan dengan sesuatu yang lebih sederhana, yaitu Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Kata Rabb dikhususkan dengan satu sifat di antara sifat-sifat Rabb, yaitu alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Kalau memikirkan bahwa Allah yang menciptakan, maka ciptaannya begitu luar biasa di seluruh alam semesta. Maka ciptaannya begitu agung dan begitu indah, dari planet-planet, bintang-bintang raksasa yang berpijar bercahaya, sampai kemudian benda-benda langit yang beraturan maupun tidak beraturan bentuknya, yang memiliki orbitnya masing-masing yang sangat besar, sampai ke virus yang sekecil-kecilnya. Dari semua isi langit sampai kemudian seluruh yang menghuni bumi. Banyak sekali yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah kemudian menyederhanakan lagi, khalaqal insan, yang menciptakan manusia. Untuk kita renungkan dalam wahyu pertama, yang menciptakan manusia. Dan kalau menciptakan manusia itu prosesnya juga sangat panjang dan pada awalnya berbeda-beda. Ada yang diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Seperti Adam alaihissalam, diciptakan dari tanah lumpur kering, tanah liat yang hitam, yang dibakar bagaikan tembikar, yang kemudian setelah wujud seindah-indahnya dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, wasawarakum fa ahsana suwarakum, Allah yang membentuk rupa kalian dan betapa indahnya Dia membentuk rupa kalian. Kemudian ditiupkan ruh ke dalam dirinya yang membuatnya menjadi mulia, yang dengan ruh itu dia mencerna semua pembelajaran yang diberikan oleh Allah sebagai bekal ilmu untuknya, yang dengan bekal ilmu itu dia kelak akan menjadi khalifah di buminya. Maka malaikat-malaikat pun runduk, bersujud seperti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Belum lagi penciptaan Hawa yang diambilkan dari tulang rusuk Adam sebelah kiri. Begitu luar biasanya. Belum lagi penciptaan berikutnya antara manusia satu dengan yang lainnya, di mana Allah menciptakan akhirnya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Diciptakan dia manusia dari nutfah. Nutfah itu percikan yang bercampur, kemudian menjadi alaqah, bercak-bercak yang menempel dan terus membelah. Kemudian menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan seperti lintah yang terus memperbanyak diri. Kemudian diberi satu penegak, satu pembentuk, yaitu tulang-tulang. Chorda dorsalis dari sumbu tengah tubuh, tumbuh tulang-tulang yang kemudian membentuk raga kita. Dan terus yang lain bertumbuhan. Ada yang ke atas menjadi kepala, ada rambutnya, ada yang ke samping menjadi tangan, ada jarinya, ada yang ke bawah menjadi kaki, ada kukunya, ada yang ke depan menjadi wajah, ada hidung, ada mata, ada mulutnya, ada yang ke tengah menjadi dada, ada jantungnya, ada paru-parunya. Masya Allah. Semuanya itu adalah kerumitan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengkhususkan lagi dengan khalaqal insana min alaq, dari
sepercik yang menempel di rahim. Dan ini menurut para ulama kenapa dipilih alaq, mewakili penciptaan manusia yang sangat kompleks, karena alaq adalah fase kritikal. Artinya jika masa alaq hasil menempel pada dinding rahim aman, kehamilan akan berlanjut dengan baik. Tapi sebaliknya kalau tidak, maka kehamilan tidak akan berlanjut dengan baik. Teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengkhususkan khalaqal insana min alaq. Maka perintah Allah berikutnya adalah iqra, lagi-lagi perintah yang sama, iqra. Wa rabbukal akram, dan Rabbmu adalah yang paling pemurah, paling dermawan, paling baik. Alladzi 'allama bil qalam, yang Allah sudah mengajar dengan perumpamaan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang belum diketahuinya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala yang telah kita lakukan sekarang, maka seberapa besar kita menjadikan wahyu pertama ini sebagai momentum untuk bermuhasabah tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Sahabat PJBS yang dimuliakan Allah dimanapun berada, di wahyu pertama ini begitu luar biasanya Allah berikan kepada Rasulnya SAW, bahwa Allah memperkenalkan dirinya bukan dengan nama Allah, tetapi dengan kata Rabb yang sudah akrab bagi penduduk Makkah, yang sudah akrab bagi orang-orang Arab. Apa makna Rabb? Allah Subhanahu wa taala memilih kata Rabb sebagai kedekatan, sebagai ketersambungan awal komunikasi dengan orang-orang yang akan menerima wahyu tersebut ketika disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram, katakanlah, bacalah, dan Rabbmu adalah yang paling pemurah. Pemurahnya Allah Subhanahu wa taala itu bukan cuma memberikan benda-benda yang lebih tinggi daripada itu, dari sekedar beri pekerjaan, beri kekayaan. Yang lebih tinggi dari semua itu adalah Allah memberikan ilmu, Allah memberikan pengetahuan. Maka di dalam surah Ar-Rahman, ketika kita membaca Ar-Rahman, gitu ya, maka Allah itu maha pengasih. Di mana maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, 'allamal Qur'an dulu. Bahwa Allah membicarakan dan mengajarkan Al-Qur'an, wabil khusus anak-anak kecil gitu ya, dikenalkan dengan abjad hijaiyah, alif ba ta sa jim ha kha, dan segala ketidakmudahannya gitu ya, dia tumbuh. Kemudian rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Ar-Rahman, zat yang maha pengasih itu, disifati Allah pertama-tama dengan 'allamal Qur'an, mengajarkan Quran, ilmu lebih dulu dari semua yang dianugerahkan Allah. Maka ketika Allah menyebut dirinya sebagai yang maha pengasih, ketika Allah menyebut dirinya sebagai Al-Akram, zat yang paling pemurah, maka yang disebut pertama adalah ilmu. Baru kemudian khalaqal insan, baru kemudian menciptakan manusia. Lalu Allah menjadikan lagi-lagi mulia dengan Allamahul Bayan. Allah ajarkan ia mampu berkomunikasi. Sebagaimana kemudian Allah ajarkan kepada Adam itu konsep nama-nama benda. Kesemuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan kepada Adam, dan itu yang membuat Adam memiliki khazanah ilmu yang sangat luas, yang kemudian para malaikat akhirnya bersujud kepadanya kecuali iblis dari keagungan Adam alaihissalam. Nah, rekan-rekan yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat PJBS dimanapun berada, inilah Iqra, ayat pertama yang bergema
dari bukit cahaya, yang bergema dari gua Hira, yang senantiasa mengingatkan kita pada seorang yang prihatin akan nasib kaumnya, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bertahanus, banyak menyepi, banyak berkhalwat dengan Allah, banyak kemudian bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di Gua Hira. Kemudian turunlah wahyu ini. Nah, pada hari turunnya wahyu tersebut, teman-teman yang insya Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi SAW pulang, tersaruk-saruk, berulang kali jatuh dan bangun, terserimpet oleh kainnya, turun di turunan yang curam, susah. Oh, kemudian Rasulullah SAW pun akhirnya menuju ke rumahnya. Pada saat Khadijah sendiri sudah gelisah dan khawatir akan nasib suaminya, sehingga Khadijah sempat mengirim salah seorang pekerjanya untuk menyusul Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pulang sampai ke rumah dalam keadaan yang sangat prihatin. Beliau berteriak-teriak, "Zammiluni, zammiluni." Berkata kepada keluarganya, "Selimuti aku, selimuti aku." Dan istri yang bijaksana itu, Sayyidah Khadijah, kemudian tidak ikut panik, tidak ikut kemudian bertanya-tanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang terjadi, ada apa, gitu, tidak. Khadijah tahu pada saat yang genting seperti itu, yang berat seperti itu, Rasulullah memerlukan tempat untuk menyendiri, berkontemplasi dan merumuskan solusi, gitu ya. Ya, kemudian Nabi SAW disambut oleh Khadijah, dipeluk dengan dekapan yang sangat hangat, dibawa, diajak pelan-pelan ke dalam kamarnya, dibaringkan di pembaringannya, ditutup pintunya, dan dia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sungguhnya Engkau yang lebih mampu untuk menjaganya, maka Aku serahkan menjaganya kepada." Gitu ya. Ya Allah, sungguhnya dia tidak pernah memotong tali silaturahim, dia tidak pernah alpa dari memberi anak yatim dan fakir miskin, gitu ya. Ya Allah, jagalah dia, lindungilah dia. Dan ini kebijaksanaan Khadijah yang luar biasa. Dia memutuskan untuk tidak bertanya terlebih dahulu, dan kemudian ketika selesai seperti yang dia yakini, Khadijah tahu nanti kalau masalahnya sudah agak reda, Rasulullah Muhammad SAW akan bercerita sendiri. Berceritalah Rasulullah tentang kedatangan Jibril alaihissalam. Maka Khadijah menjadi sangat bangga sekaligus cemas apa yang akan dihadapi suaminya di waktu-waktu yang akan datang. Maka dia bawa suaminya tercinta untuk berkonsultasi kepada seorang rahib tua, beragama dengan agama tauhid, agamanya Isa, agamanya Musa alaihi wassalam, membaca Taurat dan Injil di dalam hidupnya. Kemudian dia menjadi seorang yang bijaksana. Datanglah Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah Muhammad SAW kepada Waraqah. Setelah Waraqah mendengar cerita Nabi SAW tentang apa yang dialaminya, dia menghela nafas panjang dan kemudian bersabda, berkata kepada Nabi SAW, "Seandainya tulang-tulangku masih kuat, seandainya sendi-sendiku masih kokoh, ketika nanti engkau, wahai putra saudaraku, didustakan oleh kaummu, dicaci maki oleh kaummu, diusir oleh kaummu, bahkan juga mungkin dibunuh atau diperangi oleh kaummu, maka betapa ingin aku menjadikan seluruh tubuhku ini sebagai pembela bagimu. Betapa aku ingin menjadikan sisa-sisa tenaga terakhirku ini untuk membela yang telah datang kepadamu." Rasulullah SAW sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal. Kenapa?
Beliau tidak terbayang akan terjadi hal sedemikian di dalam hidupnya. Apakah betul, kata beliau SAW dengan takjub, aku akan didustakan. Tidak terbayang beliau didustakan karena selama ini semua orang percaya kepada beliau. Apakah betul aku akan dicaci maki? Tidak terbayang oleh beliau dicaci maki. Selama ini semua orang begitu ramah, sopan dan baik kepada beliau. Apakah betul aku akan diperangi? Lebih mengejutkan lagi. Dan apakah betul aku akan dibunuh, akan diusir, diperangi seperti yang digambarkan oleh Waraqah bin Naufal? Maka Waraqah menjawab, tentu tidak ada seorang pun yang telah turun namus besar itu, yakni Jibril alaihissalam, sebagaimana dia telah turun kepada Musa alaihissalam, maka tidak bisa tidak dia akan menghadapi semua itu. Penentangan, pendustaan, penyiksaan, penganiayaan, bahkan pengusiran dan juga peperangan. Ini sudah sunatullah. Maka bersiap-siaplah. Seakan-akan melalui Waraqah bin Naufal, Allah Subhanahu wa taala hendak memberitahukan segala risiko yang akan dihadapi Rasulullah SAW ke depan. Sesuatu yang sangat berat. Inilah nuzulul Quran. Ketika Al-Quran Karim turun kepada Rasulullah SAW. Dan beliau merasakan betapa beratnya beban yang harus beliau pikul untuk menyelamatkan umat dari jurang kejahiliahan. Seperti yang telah beliau saksikan di akhir itu, sebelum beliau mendapat wahyu. Bagaimana penduduk Makkah tenggelam dalam kejahiliahan, meminum khamar, berzina. Melakukan perjudian, mengundi nasib dengan anak panah. Gampang sekali menumpahkan darah. Mudah sekali terjadi peperangan. Seperti yang terjadi di tahun 35 kenabian beliau. Bagaimana orang berebut untuk meletakkan Hajar Aswad di tempatnya tanpa ada yang mau mengalah. Dan masing-masing sudah mencelup tangannya ke dalam darah untuk menyatakan dialah yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad, atau hanya sebuah rebutan kebanggaan pada saat itu yang nyaris membuat kota Makkah dilanda perang saudara ketika semua pemuka siap mengerahkan seluruh anggotanya dan mengklaim dirinya yang paling berhak untuk mengambil dan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Sampai akhirnya mereka memutuskan bahwa yang akan memasuki masjid dari arah Babus Salam pertama kali dialah yang akan menjadi hakim. Dialah yang akan menjadi pengadil di antara mereka dalam konflik itu. Maka qadarullah yang pertama kali masuk melalui Babus Salam adalah Rasulullah SAW, sehingga mereka pun akhirnya menerima ini adalah al-amin, keputusannya tidak bisa diragukan, adalah sebuah keputusan yang baik. Sehingga beliau pun SAW menggelar sorbannya, kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengahnya. Dia meminta setiap kepala kabilah, kepala suku, untuk memegang ujung-ujung kain tersebut dan sama-sama membawanya ke dekat lokasi Hajar Aswad, lalu dengan tangannya sendiri beliau mengambilnya dan meletakkannya di Hajar Aswad dengan semua orang ridho. Jadi yang dialami oleh Nabi SAW dalam peristiwa nuzulul Quran ini langsung sudah itu bertubi-tubi, hal yang sangat berat. Hingga pada satu saat terjadi juga
wahyu terputus. Tidak ada lagi datang Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Tidak pula Jibril alaihissalam berinisiatif sendiri untuk menyampaikan sesuatu kepada Nabi SAW. Karena memang ini waktu ujian untuk Rasulullah. Tentang keyakinannya sendiri yang luar biasa. Sehingga rekan-rekan insya Allah, Rasulullah SAW merasa sangat galau, merasa sangat berat, merasa sangat sedih. Di mana kemudian beliau disebut oleh Allah sebagai Al-Mudaththir, orang yang berkemul. Dan nanti akan ada bedanya apa itu Al-Mudaththir, apa itu Al-Muzammil. Kalau Al-Mudaththir itu ya menurut sebagian mufassirin itu orang yang menerungkupkan kain gamis yang lebar ke atas kepalanya sampai menutupi sebagian mukanya karena kegalauan, karena kegelisahan, karena perasaan yang tidak karuan. Itu namanya mudaththir, menutupi tubuhnya dengan selubung kain dalam rangka menutupi mudaththir. Tapi kalau muzammil itu tidur dalam keadaan beristirahat, itulah bedanya. Kenapa? Ketika memanggil Rasulullah SAW di saat galaunya dengan wahyu yang lama tak turun kepada beliau SAW untuk memimpin kehidupan beliau sampai beliau merasa ditinggalkan, sehingga Khadijah waktu itu menenangkan, ya Rasulullah tenanglah, Allah tidak akan pernah meninggalkanmu karena engkau yang menyambung kekerabatan, menyantuni anak yatim dan fakir miskin, dan engkau orang yang baik kepada sesama, berakhlak mulia. Tidak mungkin ini engkau yang dimaksud oleh keadaan di mana beliau merasa ditinggalkan oleh Allah. Kata Khadijah, enggak mungkin ditinggalkan. Pasti akan segera datang wahyu berikutnya. Dan betul, wahyu itu datang dengan hentakan yang luar biasa. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andzir. Wahai orang yang menselimutkan kain terselubung karena galau, itu maka qum fa'andzir, berdirilah tegak dan mulailah dakwah, jangan hanya berhenti. Demikian pula di dalam suratul Muzammil, kalau Muzammil tadi adalah orang yang tidur berselimut di dalam istirahatnya, berbeda dengan Al-Mudaththir, maka suratul Muzammil juga mewakili gambaran tentang kekuatan yang hendak dikaruniakan Allah kepada Rasulullah SAW untuk menjalani dakwahnya ke depan, di mana beliau SAW kemudian dipanggil ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, berkemul. Allah di dalam ayat-ayat berikutnya berkata, innalaka fin nahari sabahan tawila. Sungguhnya engkau wahai Muhammad SAW di waktu siang memiliki urusan yang sangat panjang dan melelahkan. Apakah kemudian Allah mengatakan maka engkau harus istirahat yang cukup, sebelum tidur cuci tangan dan cuci kaki, minum susu? Tidak. Allah justru mengatakan qumil laila illa qalila. Kalau engkau di siang hari memiliki urusan yang padat, berat, yang menyusahkan, gitu ya, maka hubungkanlah dirimu dengan zat yang maha sabar, zat yang sumber yang tidak habis-habis, zat yang merupakan induk kita untuk bersandar selalu kepadanya, Allah Subhanahu wa taala. Al-Muzammil qumil laila. Pesan yang berikutnya, warattilil Qur'ana tartila. Di saat itu engkau berdiri malam-malam bersujud dalam-dalam untuk mendapatkan kekuatan yang besar dari Allah untuk menghadapi segala masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Karena berdakwah itu cari masalah, mencari masalah untuk diselesaikan, dan Rasulullah menemui begitu banyak masalah tersebut. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Seakan-akan Allah mengatakan, tidak ada lagi waktu bersantai wahai dai. Pada malam hari engkau harus tegak memuliakan Allah agar di siang hari kau kuat menanggung beban-beban semesta. Jadi peristiwa-peristiwa yang mengiringi
Nuzulul Quran, turunnya wahyu pertama kepada Nabi SAW ini peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang mengubah betul-betul dari orang-orang yang semula mencintai beliau menjadi sangat membenci beliau, seperti Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil Arwa binti Harb. Ini sesuatu yang sangat besar yang diterima oleh Rasulullah SAW. Itulah nuzulul Quran dalam perspektif kita tentang apa yang terjadi kepada Nabi SAW di masa awal nubuwah, ketika Allah mengatakan inna sanulqi alaika qawlan tsaqila, kami betul-betul akan memberikan kepadamu sebuah perkataan yang berat. Perkataan yang sangat berat. Seberat apa? Law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashy'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau saja seluruh gunung itu berubah menjadi emas, gitu ya, berupa sebuah gugusan kokoh, seandainya Al-Quran turun kepadanya, maka gunung batu dan berlogam yang kokoh itu akan tetap hancur berantakan. Dan faktornya adalah wahyu, turunnya wahyu. Kekuatan dari Al-Quran Karim begitu luar biasa. Ketika dia turun ke dalam sebuah dada, menghuni dada tersebut, terhafalkan, bagus tahsinnya. Gitu ya. Waratil Qur'an tartila tadi. Dan kemudian dibaca di dalam salat di antaranya. Maka dia menjelma menjadi kekuatan yang sangat luar biasa bagi Rasulullah SAW untuk memikul beban berat yang harus beliau pikul. Yang itu membutuhkan kekuatan yang luar biasa. Rekan-rekan insya Allah, maka di negeri kita nuzulul Quran sangat dimuliakan dan dijunjung tinggi karena ini peristiwa besar. Kalaulah bukan karena nuzulul Quran, maka manusia masih dalam kegelapan. Kalaulah bukan karena nuzulul Quran, manusia masih saling membunuh dan saling merugikan. Kalaulah bukan karena nuzulul Quran, turunnya Al-Quran sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan di bulan Ramadan tersebut, maka niscaya kita akan berada dalam kesesatan yang nyata. Kalaulah bukan karena Al-Quran, niscaya kita akan lenyap sebagai sesuatu yang tidak berarti di bumi ini. Ini menjadikan orang Indonesia sangat menghargai nuzulul Quran, sehingga sejak dahulu merupakan sebuah tradisi di Nusantara memperingati nuzulul Quran untuk meneguhkan hati masyarakat betapa pentingnya Al-Quran untuk dibaca, untuk dihafalkan, terlebih-lebih untuk diamalkan. Ini adalah nilai penting nuzulul Quran yang sangat luar biasa dahsyat, sehingga tradisi memperingati nuzulul Quran juga dengan melaksanakan tadarus di bulan Ramadan, dengan mencapai pentargetan tertentu, khatam setiap berapa hari sekali, kita bisa tentu saja untuk menghargai hal yang semikian itu, lalu menjadikannya sebagai pengingat tentang betapa agungnya Al-Quran, sumber dari segala kemuliaan kita. Karena semua yang terkait dengan Quran mulia. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Benar-benar telah kami turunkan kepadamu sebuah kitab yang menjadi sumber dari segala kemuliaan kalian. Sumber segala kemuliaan kalian. Malaikat yang membawa Al-Quran namanya Jibril, malaikat paling mulia. Rasul yang menerima Al-Quran namanya Muhammad SAW, menjadi Rasul paling mulia. Malam diturunkan Al-Quran, Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia. Bulan diturunkan Al-Quran, Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Tempat diturunkan Al-Quran, kota Makkah dan kota Madinah menjadi kota yang paling mulia. Tabaraka rahmat. Ini adalah yang kemudian ditradisikan di Indonesia
untuk memperingati nuzul Quran dengan mengkhatamkan Al-Quran, sebuah kebiasaan yang sangat baik, untuk berdoa bersama-sama Allahumma arhamna bil Quran, dan untuk kemudian menjadikan pengingat itu 17 Ramadan ini sebagai sebuah hari penting dalam kehidupan umat manusia, ketika Allah berkenan untuk mengentaskan mereka dari kejahiliahan, mengirim Jibril alaihissalam untuk membacakan ayat Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap momen nuzulul Quran senantiasa menjadi pengingat bagi kita untuk terus berakrab mesra dengan Al-Quran, agar tidak menjadi sekedar orang yang kagum, tidak menjadi sekedar orang yang takjub, heran, tetapi juga orang yang menghayati. Karena membacanya, kalau mahir, ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat yang mulia. Kalau ya tak, kalau berbata-bata, terbata-bata kesusahan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Bagi setiap huruf di dalam Al-Quran terdapat 10 hasanat, 10 kebaikan yang bisa diraih oleh seorang hamba. Demikian yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar diskusi kita. Mudah-mudahan berkenan.